Hamba dimuliakan Allah, mari kita sama-sama meminta kepada Allah supaya Allah meridhai kita, meridhai orang-orang yang hidup bersama kita, meridhai orang-orang yang berkhidmah untuk rumah-rumah Allah, untuk mengembangkan ilmu-ilmu Allah. Untuk mereka mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudiyan sallallahu alaihi. Semoga mereka yang tertimpa musibah sakit, virus, Allah berikan kebaikan. Jika kebaikan bagi mereka adalah sehat dan hidup, Allah hidupkan dengan segera, Allah sehatkan sesegera mungkin. Jika tidak, semoga Allah mengambil mereka dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di tangan saya ada kitab Haqa'iqut Tasawuf, seperti yang kita sudah sampaikan di bulan yang lalu. Di sini Syekh Abdul Qadir Isa rahmatullahi ta'ala alaih menjelaskan tentang basic-basic, dasar-dasar apa yang disebut tasawuf. Maka pada bab kedua beliau menyebutkan judul bab Al-Manhaj Al-Amali fi Tasawuf. Manhaj amali. Apa arti manhaj? Manhaj itu sistem berpikir, struktur berpikir. Manhajnya sufi itu bukan manhaj kalam, berbicara nazari, teoritis, tidak, tapi manhajnya amali, praktek. Apa saja itu? Ada 8. Pertama, suhbah, berguru, nggak banyak teori, langsung berguru. Yang kedua, siapakah orang yang layak dijadikan guru? Disebut al-waris al-muhammadi. Yang ketiga, akhdul ahad, kontrak belajar dengan guru. Kemudian al-ilm, ilmu mengenai apa yang diamalkan dari guru. Ada mujahadatun nafs. Nah, ini sangat penting sekali. Mujahadah, latihan untuk mengendalikan nafs, sisi keegoan kita. Nafs tidak mungkin kita bunuh kecuali dengan kematian. Maka selama hayat kita masih ada pada badan ini, kita tidak boleh membunuh nafs, jiwa, ego, tapi yang ada adalah mengendalikannya. Pengendalian nafs mesti dilakukan dengan cara membimbingnya, melatihnya. Maka orang yang tidak pernah melatih nafsnya, nafsnya akan senantiasa menjadi sibaiyah, menjadi karakter yang sangat buas, karakter yang disebut bahimiyah, karakter yang kita artikan sebagai karakter binatang ternak. Yang keenam yaitu az-zikr, praktek zikir. Lalu yang ketujuh muzakarah, bermuzakarah dengan para ikhwan, bertanya kepada guru. Dan yang kedelapan, berkhalwat, menyepikan diri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke pilar yang pertama, yaitu suhbah. Suhbah dari bahasa Arab, ya, sahiba yashabu, suhbatan, berarti persahabatan. Persahabatan hakiki adalah persahabatan yang membuat karakter sahabat itu mempengaruhi jiwa kita. Maka almar'u ala dini khalilih, begitu dalam hadis Abu Daud. Seseorang itu karakternya akan sama seperti karakter sahabatnya. Jadi jika bertanya tentang seseorang, jangan tanya tentang dia, tanyalah komunitasnya, tanyalah dengan siapa dia berkawan, tanyalah dengan siapa gurunya. Kata suhbah sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu sahabat. Namun sahabat dalam bahasa Indonesia lebih kepada teman. Tapi suhbah dalam bahasa tasawuf bisa berarti berguru, bisa juga berarti berteman. Suhbah ini, teman-teman dimuliakan Allah, lis-suhbati atharan amiqan. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Isa. Suhbah itu mempunyai pengaruh yang luar biasa
kepada syakhsiyatil mar'i wa akhlaqihi wa suluki, kepada pembentukan sosok kepribadian seorang murid, akhlaknya, cara berbicaranya, cara kajiannya. Kenapa ada orang yang sudah hijrah, sudah mau tobat, tetapi kata-katanya justru lebih kasar daripada orang yang tidak hijrah? Ketika ada orang yang berbeda dengannya, dia menyerang orang tersebut dengan kata-kata, bahkan kata-kata itu diperkuat dengan ayat-ayat. Jadi dia punya karakter emosi buas, lalu dicari pembenarannya dari Al-Quran. Cuma karena dia berbeda. Dulu berbeda kepentingan dalam kepentingan duniawi. Sekarang karakter itu belum dijinakkan. Ketika dia bertemu ilmu agama, diambillah ilmu agama untuk membenarkan keegoisan dalam dirinya, karakter-karakter buruk di dalam jiwanya. Jadi kenapa ada orang hijrah, bahkan mungkin sudah menjadi guru, karakternya tidak berubah, sudah menjadi ustadz, tapi masih suka kemudian berkata-kata kasar? Perlu diketahui, syaitan itu tidak pernah berkata kasar. Syaitan itu menggoda, syaitan itu merayu. Mungkinkah orang yang merayu berkata-kata yang kasar? Maka rayuan yang pernah disampaikan kepada Nabiullah Adam, kakek kita Adam alaihissalam, itulah rayuan yang sangat halus sekali. Apa kata syaitan? Inni laka nasihun, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Amin. Begitu iblis mempromosikan, membranding dirinya, sehingga Nabi Adam pun karena tahu, oh iblis ini orang yang sudah tua di surga, perlu dipertimbangkan kata-katanya. Namun ketika Nabiullah Adam terusir dari surga, apakah beliau menyalahkan iblis? Tidak. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna. Kenapa Sayyidina Adam tidak menyalahkan iblis? Karena waktu tergoda, Nabi Adam tidak lagi mempunyai karakter hewan ternak yang tamak, hewan buas yang emosional. Bahkan meskipun terpedaya, tapi karakter iblis alhamdulillah tidak menempel pada diri beliau. Makanya Nabiullah Adam tidak menyalahkan siapa-siapa, justru menyalahkan dirinya sendiri. Jika benar kita ini keturunan Nabi Adam, jika kita mengalami keterpurukan, terjebak pada sebuah kesalahan, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada paragraf yang ketiga dikatakan, wa manala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum hadzal maqam as-sami, para sahabat tidak sampai kepada makom tingkatan yang tinggi ini, wa darajat rafi'ah ba'dan kanu fi zulumatil jahiliyah, setelah mereka berada dalam kegelapan akhlak-akhlak orang jahiliyah, illa bi musahabatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatihim lah, kecuali setelah mereka suhbah dan julus kepada Nabi, suhbah berguru kepada Nabi, duduk bersama Nabi dan mendengarkan kata-kata Nabi. Itu sebabnya Imam ahli hadis Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengatakan syarat bahwa suatu hadis itu sahih harus muttasil, harus bersambung antara guru dan murid, bertemu antara guru dan murid, dan tidak cukup satu kali pertemuan, tapi harus ada tulus suhbah, panjang dan lamanya waktu berguru, sehingga karakter kebaikan yang ada dalam diri guru pindah dan ditiru oleh si murid. Para sahabat yang dulu mereka melakukan semua kemaksiatan, yang kemaksiatan itu ada pada saat ini, ada pada zaman modern ini. Sebut saja apa kemaksiatan hari ini, dulu ada di masa sahabat. Dengan karakter bercahaya dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu mampu menerangi kembali kegelapan hati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka hadir bersama Nabi, hadir di majelis Nabi, mengikuti akhlak-akhlak Nabi, melihat hari-hari Nabi. Jadi sangat sederhana, bukan dengan cara
kuliah di kampus 4 tahun, S2 2 tahun, 3 tahun, atau S3 4 tahun, tidak. Tapi dengan cara mengikuti hari-hari Nabi SAW. Lalu akhlak Nabi yang ada pada sahabat itu diambil oleh tabi'in. Disebut tabi'in artinya orang yang mengikuti, taba'a, orang yang mengikuti baginda Nabi SAW melalui sahabat. Kenapa para tabi'in tidak langsung mengatakan, gak usah ikut sahabat, langsung saja kepada Rasul? Tidak. Mereka meyakini Rasulullah masih hidup di alam yang lain, tapi secara akhlak mesti berguru ke muridnya Rasulullah. Begitulah tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Tapi kenapa ada hari ini orang mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kita ini seorang Rasul sehingga bisa langsung meminta kepada Allah, sehingga langsung bisa berkomunikasi dengan Allah? Jika memang antum sudah sanggup langsung berkomunikasi kepada Allah, silakan. Bahkan tidak perlu dengan Rasul, langsung saja kepada Allah, mungkin menjadi Rasul yang baru. Tapi itu mustahil. Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Berarti jika ingin berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara fisik sudah masuk ke alam lain. Maka kita mesti bertemu dengan orang yang pernah bersahabat dengan beliau. Mereka pun sudah wafat, maka digantikan generasi setelahnya sampai hari ini mereka masih ada. Mereka yang disebut dengan al-warras atau al-wurras al-Muhammadi, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat-sahabat melakukan Allah dikatakan di halaman 42-nya, khalidah khalidah ila qiyamis sa'ah, ini akan kekal sampai hari kiamat. Fa inna li Rasulillah sallam wurrasan minal ulama ila arifin. Kenapa? Inilah perbedaan umat Muhammad dengan umat selainnya. Umat Nabi Muhammad mempunyai pewaris-pewaris yang bersanad bersilsilah sampai akhir zaman. Mereka lah orang-orang yang arifina billah, yang mengenal Allah, bukan sekedar mengenal kitab-kitab, bukan sekedar yang mampu berdiskusi, tapi mereka adalah orang-orang yang mewarisi cahaya dari kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tidak hanya mewarisi gelar. Maka tidaklah penting gelar doktor, gelar MA, gelar LC, gelar sarjana, jika itu cuma membuat orang pintar berbicara, tapi tidak berpintar dalam bersuhbah, tidak pintar dalam berakhlak. Maka sahabat-sahabat dulu di masa Rasulullah, yaktabisuna min nurih, mereka mengambil cahaya itu dari Nabi Muhammad SAW, lalu diwariskan ke orang setelahnya. Inilah yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung mendapatkan cahaya siapapun yang melihatku, beruntung ya dan beriman kepadaku, beruntung juga siapa yang menjadi murid mereka, lalu murid mereka dan murid-murid terus sampai kemudian sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berguru kepada orang-orang yang mempunyai silsilah keilmuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini teman-teman yang dimuliakan Allah, tidaklah dapat diperoleh dengan sekedar membaca kitab, dengan sekedar hanya membaca Quran sendiri. Bukan berarti kita melarang orang baca kitab, bukan berarti kita melarang orang baca Quran. Suatu kali Ubay ibn Ka'ab dalam halaman 45 diceritakan bahwa beliau melihat di masjid dan mendengar ada orang baca ayat Al-Quran yang berbeda dengan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kisah ini kan berulang kembali ketika kita melihat di masjid ada orang beramal berbeda dengan cara amalan yang kita terima dari guru kita atau ustadz yang kita anggap ustadz ahli sunnah, ustadz anti bid'ah. Apa yang terjadi? Kita ingin mengingkarinya. Tapi dulu karena Rasulullah masih hidup, maka orang ini diseret dibawa kepada Nabi. Ini juga terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Ubay juga sama. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak langsung menghakimi apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kemudian mengatakan kepada mereka berdua, kamu bacakan apa yang kamu hafal dari Quran, kamu juga bacakan. Mereka masing-masing membacalah. Apa kata Nabi?
Anda dua-duanya benar. Artinya teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, kebenaran mutlak milik Allah, tapi jalan mencapai kebenaran lebih daripada satu. Kebenaran mutlak hanya satu, tapi jalan mencapai kebenaran lebih dari satu. Maka jangan pernah memonopoli kebenaran yang hanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah kemudian menepuk dada Ubay. Apa kata Ubay? Qad ghasyani darbun fi sadri. Ya. Ketika Nabi menepuk dadaku, maka seakan-akan dadanya bergetar, diliputi sesuatu, ya. Ka'anni anzuru ila Allah, sampai akhir hadis. Seakan aku melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, ya, wa min huna, di halaman 44-nya jika muncul senang, yatabayyan khata'u man yazun annahu yastati'u bi nafsihi ay yu'alija bi amradih, ay yu'alija amradah al-qalbiyah. Maka kelirulah orang yang beranggapan bahwa dirinya sanggup mengobati dirinya sendiri, dirinya sanggup mengobati penyakit-penyakit kolbunya. Dan ini, teks ini dicetakkan awal-awal disalahfahami oleh pembaca, bahkan dipotong oleh mereka. Mungkin setelah ini juga ada yang memotong video kita, ya. Apa kata beliau? Keliru juga orang yang mengira ayatakhallasa min ilalihin nafsiyah, dia sanggup terbebas dari penyakit-penyakit keegoan bimajarrat qiraatil Quran, dengan hanya membaca Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Isa pada bagian footnote-nya mengatakan, kalimat aku ini disalahfahami oleh orang-orang yang berprasangka buruk. Mereka mengira saya melarang orang baca Quran, menghina orang baca Quran. Begitulah orang-orang yang hasad, selalu memelintir kata-kata lalu tidak menjelaskan apa maksudnya, selalu motong kalimat tanpa menjelaskan kesempurnaannya. Dari dulu, dari masa beliau ternyata sudah begitu. Jika hari ini ada, mungkin mereka satu komplotan, satu pewaris. Ternyata sifat buruk pun diwariskan. Setiap orang yang ego, tidak mau berguru, akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang sebelumnya, walaupun formulasinya berbeda. Bahkan kata beliau, wal ittila ala hadis Nabi SAW, bahkan orang yang hanya membaca hadis Nabi dari buku-buku, dari lembaran kertas, itu tidak akan terbebas dari sifat-sifat zulumat, kegelapan dalam dirinya, jika hanya sekedar membaca tapi tidak berguru kepada orang yang membacanya. Zalika li'anna al-kitab wa sunnah qad jama'an wal adawiyah. Kenapa? Karena Quran dan sunnah itu ibarat taman herbal, ibarat ruang yang di situ ada macam-macam obat, macam-macam bahan pengobatan, yang bahan-bahan itu hanya bisa diramu oleh pakarnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan saidali. Barangkali hari ini kita sebut dengan seorang pakar apoteker. Fala budda ma'ahuma min tabibin. Seorang apoteker pun tidak bisa sendiri, dia butuh diagnosa dari seorang dokter. Maka butuh seorang tabib. Yasifu li kulli da'in dawa'u wa li kulli illatin ilajuha. Butuh seorang dokter yang mampu menjelaskan, ini obat untuk penyakit apa, ini penyakit obatnya apa. Al-Quran itu obat, syifa'un lima fis sudur. Namun siapa yang mengerti bahwa ayat ini obat penyakit ini? Hanya orang-orang yang mewarisi obat itu dari baginda Nabi SAW. Dan itu tidak bisa cuma dengan sekedar membaca kitab. Saya sering membuatkan analog. Jika teman-teman mampu membaca 1000 kitab kedokteran, apakah sudah boleh membuka praktek kedokteran? Jika saya membaca 100 buku pijit, buku tentang cara mengurut, apakah kemudian saya boleh buka praktek urut? Begitulah seterusnya. Sama, jika dalam hal ilmu duniawi kita harus punya sertifikat, ijazah, izin dalam membuka praktek, apatah lagi
dalam persoalan akhirat, persoalan agama, maka perlu ada izin dari orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, minta izinlah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Lalu dari kisah Sayyidina Ubay tadi, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, "Walihada lam yastati ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayutabbibu nufusahum bimujarrad qiraatil Quran." Inilah istinbat, inilah penggalian hukum yang luar biasa dari seorang yang mengerti rahasia-rahasia hadis. Apa kata beliau? Berdasarkan kisah Ubay dan Umar yang menghakimi sahabat yang berbeda dengannya, ternyata kemudian diluruskan dan diobati oleh Rasulullah. Ini bukti hatta sahabat Nabi tidak sanggup mengobati dirinya sendiri, apalagi saya, apalagi kita. Walakinnahum lazamu mustashfa Rasulillah. Ini bahasa majazi. Lalu mereka bermulazamah. Apa arti mulazamah? Membersamai, mengikuti, atau menginapkan diri mereka pada rumah sakit Rasulullah SAW. Mustashfa. Tapi ini bahasa majazi. Ya. Fakana huwal muzakki lahum wal musharrif ala tarbiyatihim wal musyrif ala tarbiyatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membersihkan kotoran-kotoran di kalbu mereka, membimbing rohani mereka. Inilah yang disebut at-tabib ar-ruhi, guru yang menjadi obat penyakit-penyakit rohani. Inilah makna surat Al-Jumu'ah yang biasa kita baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan yang ummi. Yatlu alaihim ayatih, mengalirkan bacaan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, lalu membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kita terbalik, kita ajarkan dulu dalil, baru dibersihkan kolbu. Tapi sebelum kolbu bersih, orangnya sudah merasa bersih, akhirnya tidak kunjung bersih kolbunya. Ketika dia menjadi da'i, jadi ustadz, maka penyakit-penyakit kolbu yang belum dibersihkan itu terbawa dalam pengajarannya, terbawa dalam bimbingannya. Jika karakter emosinya belum dibereskan, belum diobati, maka dia mengajar dengan keemosian. Jika karakter kasarnya, kata-kata yang menjijikkan, kata-kata menghardik belum dibersihkan dari kolbunya, dia jadi ulama, jadi ustadz, maka dia akan menghardik siapapun yang berbeda dengannya. Nauzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan berdasarkan ayat ini, fatazkiyatu syai' wa ta'limul Quran syai' akhar, halaman 46. Penyucian jiwa itu sesuatu bab yang tersendiri. Wa ta'limul Quran syai', mentransfer knowledge, keilmuan tentang Quran itu bab yang berbeda, tidak boleh disamakan, ya. Maka teman-teman yang mulakan Allah, beliau mengatakan, kam nasma'an unasin mutahayyirin yaqra'una al-Quran wa yattali'una ala al-ulum al-islamiyya kathira wa yatahaddathuna al-wasawis syaitaniyah wa hum ma'a dhalika la yastati'una ay takhallasu minha fi salatihim. Paragraf kedua di halaman 46 ini betul-betul menampar saya dan kita semua. Betapa banyak kita dengar, kata Syekh Abdul Qadir Isa, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mampu mutola'ah ilmu-ilmu yang luar biasa, bahkan bergelar syekh, kiai haji, doktor, LCMA, sarjana agama, sarjana hukum, sarjana, sebutkan semua gelar. Mereka mampu berbicara teori-teori tentang ilmu kerohanian, tetapi karena mereka tidak berguru, tidak bersuhbah, mereka tidak sanggup ayatakhallasu min hafiz salatihim. Mereka tidak sanggup untuk berlepas dari was-was saat sholat mereka. Artinya, hafiz Quran, mengerti hadis, mengerti ilmu fikih, tamatan luar negeri, dalam negeri, sama saja. Mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Saya tidak jarang mendengar kalam ini. Bahkan beberapa sahabat saya mengatakan, Ar-Razi, mustahil khusyuk. Padahal orang ini hafiz Quran. Padahal orang ini ngaji hadis sangat lama sekali.
Apa yang salah? Khusyuk bukanlah sesuatu yang dapat dibaca dari buku. Khusyuk itu adalah ahwal rohani yang mesti ditimba dari ahli rohani. Siapa yang tidak pernah menimbanya dari mereka, dia tidak akan pernah minum rasa nikmatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca tentang nikmatnya menikah dari buku, dia membaca 1000 buku, mendengarkan 1000 podcast tentang pernikahan, ikut training 100 kali training pernikahan, tapi dia tidak pernah menikah. Dia tidak akan merasakan indahnya menikah. Lebih kurang seperti itu analognya yang dapat kita katakan. Fa idza thabata fi tibbil hadits anna al-insan la yastati' an yutabbiba nafsahu bi nafsihi walau qara'a kutub at-tibb. Jika memang benar demikian dalam ilmu kedokteran modern, seseorang pun tidak sanggup mengobati diri sendiri walaupun dia membaca buku-buku dokteran, ya. Bala budalahu min tabibin yakshifu khafaya ilali. Dia mesti punya guru, punya dokter, punya terapis yang bisa nanti mengetahui masalah di badannya. Begitulah dalam perkara qalbiyah, dia mesti ketemu al-tabib al-muzakki, orang-orang yang dapat menyembuhkan kalbunya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jika saya sadar badan saya tidak sehat, saya datang kepada dokter. Betapa tidak adilnya kita semua. Sholat tidak khusyuk, berarti kalbu berpenyakit. Ada orang berbeda dengan kita, lalu kita benci dan kita ingin menyerangnya, anti kritik. Ini tanda kalbu kita berpenyakit. Lalu kita tidak datang kepada dokternya, dokter rohani. Betapa tidak adilnya orang-orang seperti ini. Maka orang ini kemudian tidak dicintai oleh Allah. Dia tetap berpenyakit hatinya sampai nanti ketika hayatnya berpisah dari badannya. Itu yang disebut su'ul khatimah. Sahabat-sahabat karena Allah, jika seorang dokter tidak mungkin dengan membaca buku atau nonton TV, harus dia kemudian mendapatkan sertifikat izin daripada institusi resmi yang mengatakan kamu jadi dokter, dengan sumpah seorang dokter setelah kuliah 4 tahun 5 tahun lalu kemudian praktek kedokteran. Apalagi dalam ilmu kerohanian, maka ada masa berguru, ada masa praktek, baru kemudian diizinkan oleh sang guru untuk mengajarkan bagaimana cara membersihkan kalbu. Begitulah ilmu-ilmu ini bisa dianalogkan. Inilah penjelasan Syekh Abdul Qadir Isa mengikuti manhaj Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin dan Munskit min ad-Dalal. Sahabat-sahabat makan Allah, di sini dikatakan juga, ya, maka tidak mungkin melakukan penyucian jiwa kecuali ala yadi mursyidin kamilin ma'zunin bil irsyad. Tidak mungkin kecuali dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu sama artinya dengan murabbi. Mursyid itu sama artinya dengan seorang trainer atau seorang yang mampu kemudian menjadi mentor rohani kita. Kamil di situ bukan berarti sempurna, tiada celah. Kamil di situ berarti orang yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan latihannya. Ma'zun, lalu dapat sertifikasi dari gurunya yang disebut dalam keilmuan kita ijazah. Bil irsyad, izin untuk apa? Bukan sekedar mengamalkan zikir. Maka ijazah itu secara umum ada ijazah mengamalkan zikir, ada ijazah mengajarkan zikir, ada ijazah membimbing para pezikir. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ijazah tersebut diwariskan dari masa ke masa. Dulu ada yang dengan lisan, kemudian karena zaman berubah, orang butuh bukti, maka sekarang ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Tapi bagi pemburu-pemburu ijazah, jangan senang dulu kalau sudah dapat ijazah kertas, karena kemurnian kolbu tidak ada pada kertas. Kemurnian kolbu ada pada kolbu itu sendiri. Walaupun saya dapat 1000 ijazah dari guru mursyid, jika tidak pernah mengamalkan ilmunya, tidak pernah suluk bersuhbah kepada mereka, maka ijazah tinggal ijazah, kolbunya tetap bermasalah. Lalu kemudian
Maulana Syekh Abdul Qadir Isa menyebutkan di sini ada 7 dalil suhbah di Quran, karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ke-7. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang, dajjal-dajjal teri, yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi, demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibn Arabi, tidak ada di kitab Ibn Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca 1 lembar lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat bukan Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Dia menjawab tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir, bal ya ibn Mulkan. Seorang nabi, seorang rasul masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal, karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fiqih. Maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnu Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini cuma mengajarkan arba'in 42 hadis disebut ustaz sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku, wahai balia Khidir, agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk. Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda disebutlah guru itu mursyid. Rasyada, ya, yang kemudian fa'ilnya disebut rasyid atau arsyada, yurshidu, irsyadan, fahuwa mursyidun. Mursyidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka gelarnya Nabiullah Khidir Syekhul Anbiya wa Syekhul Awliya. Syekhul Anbiya siwa Muhammadin, Syekhul Awliya kullihim. Guru para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali, semuanya wali-wali yang tinggi. Berkata Nabiullah Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar. Zaman sekarang orang-orang yang tidak memahami bab ini kemudian menuduh Nabi Khidir masih sudah mati dan wafat. Teman-teman, hitunglah kapan Zulkarnain hidup, lalu hitunglah jaraknya dengan Nabi Musa.
Jika kita menghitung umur manusia biasa, tentu beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan beliau karena sudah mati. Zulkarnain sudah mati, tapi Nabiullah Khidir masih bisa ditemui oleh Nabi Musa. Maka ini dalil yang cukup untuk membersihkan cara berpikir kita yang tidak benar, yang mengatakan dengan tergesa-gesa dan emosi bahwa Khidir sudah mati. Betapa tidak beradabnya orang ini kepada Nabi Musa. Seandainya kalam ini kita pakai bahwa setiap masa kemudian orang akan mati, tidak, Nabi Khidir telah minum ma'ul haya, air kehidupan. Maka Nabi Musa mati, beliau tidak mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di waktu tertentu kita akan membahas satu kitab yaitu yang berjudul Az-Zahrun Nadar fi Halil Khidir, ya, tentang bagaimana ahwal Khidir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan dalilnya sebenarnya banyak di Quran, ada ratusan, begitu juga hadis ratusan, kemudian disederhanakan dalam hadis menjadi 6 dalil. Hadis pertama, Nabi mengatakan masalul jalis salih wa jalis su' kamasalil misk wa nafihil kir, ya, orang yang punya teman yang baik dan yang tidak baik seperti berteman dengan penjual parfum, yang satu lagi ahli besi, tukang besi. Walaupun tidak ikut menjual, tapi ikut harum. Walaupun tidak ikut mengerjakan, melakukan apapun terhadap besi, tidak pandai besi, jika kita mendekat pasti ada bau logam menempel di badan. Maka sahabat-sahabat karena Allah, kita adalah sahabat kita. Siapa sahabatmu? Itulah akhlakmu. Kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Ya'la dengan riwayat yang sahih, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada yang berkata kepada baginda Nabi, ayyu julasa'una khair, wahai Rasulullah, siapakah teman yang bisa kami jadikan tempat bergaul, tempat duduk bersama? Apa kata Nabi? Man zakarakumullah ru'yatuh, orang yang jika engkau memandangnya, memvisualisasinya, mengenangnya, mengingatnya, membuat engkau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil rabitah. Hadis semakna diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Imam Ahmad, Imam Hakim dengan lafaz yang berbeda-beda. Sedangkan di lafaz ini ada tambahan wazada fi ilmikum mantiqu, jika dia berbicara kalamnya menutrisi keilmuanmu. Wa zakarakum fil akhirati amaluh, jika engkau lihat amalnya, akhlaknya membuat kamu mendapatkan zat bekal di akhirat. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, kemudian dalam hadis yang keempat kita loncat, Nabi SAW mengabarkan nanti di akhirat akan ada sekelompok orang, bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka dikagumi oleh para nabi dan para syuhada. Mereka mempunyai posisi manzilah makan, posisi yang tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, fakhabbirna manhum, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hum qaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruhnya Allah. Apa makna ruhullah? Nanti di lain waktu kita jelaskan juga pada pembahasan yang spesial. Ala ghairi arhamin bainahum, walaupun mereka bukanlah persaudaraan biologis, bukan keturunan yang sama, mereka beda jenis, beda ras, beda bangsa. Wala amwal yata'atuna bainahum, ya. Mereka juga bukan orang yang bersahabat, berkumpul karena ada orang kaya yang berbagi harta di situ. Artinya mereka berkumpul bukan masalah fulus duniawi. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun, Nabi bersumpah, jarang-jarang Nabi bersumpah, demi Allah wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum la'ala nur, bahkan cahaya di atas cahaya. Wa la yakhafuna idza khafan nas, di saat manusia ketakutan mereka tidak takut. Di saat manusia sedang bersedih, mereka tidak bersedih. Lalu beliau membacakan ayat, ala inna awliya Allah
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu nanti tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada kesedihan. Sebagaimana di bumi mereka tidak takut dihujat, maka di sana pun mereka tidak takut mengalami apapun. Surat Yunus ayat 62. Sahabat-sahabat melakukan Allah, tidak jarang ada orang mengancam kita dalam berdakwah. Nanti saya akan menjadi saksi di padang mahsyar untuk memenjarakan, memasukkan kamu ke neraka. Boro-boro mau jadi saksi orang, kita sendiri belum tentu bisa mengurus diri, bersaksi untuk diri sendiri. Jaga kalam kita, jangan beragama dengan emosi. Jangan-jangan kita yang salah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, karena hari ini orang tidak faham bab suhbah, maka yang bukan ulama dianggap ulama, yang ulama dianggap bukan ulama. Orang yang dari kecilnya sekolah keagamaan sampai S3-nya di ahli tafsir di negeri ini, dihormati orang ini di Al-Azhar, dihormati orang ini di kancah internasional, tapi di negerinya sendiri dihujat, dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh cuma karena ada satu perbedaan-perbedaan, yang perbedaan itu sudah dimaklumi oleh ahli ilmu. Tapi ada satu orang yang berbeda dengan negerinya, yang membela Al-Qaeda, teroris, yang tidak bersumber, tidak sekolah keagamaan, cuma karena hafal indeks-indeks Al-Quran, lalu kemudian banyak orang terkagum dengannya, itu kemudian dipuja-puji. Ketika ada yang mengkritiknya, maka kita kemudian dicaci maki. Sahabat-sahabat makan Allah, kritik itu biasa. Jika masuk ke ranah ilmiah, maka kritik adalah satu yang wajib. Saya ketika skripsi, saya dikata-katai oleh dosen saya. Ketika S2 tesis lebih gila lagi. Ketika S3 lebih dahsyat lagi. Bahkan dikata-katai, kamu nih bodoh, nulis apa? Itu biasa. Dan itu tidak membuat kita kemudian dendam kepada orang. Namun orang beragama hari ini beragama dengan emosinya. Mungkin pada awalnya dia seorang yang emosional, ketika memakai baju agama, emosinya kemudian dicari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kami mengimbau diri kami sendiri dan kita semua, hati-hati dalam bersahabat, hati-hati dalam bersuhbah, bermanhaj. Jangan salah berguru, jangan salah berkomunitas. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, beliau menyebutkan di sini beberapa hadis. Lalu ada satu kisah yang paling gampang, jalan pintas menuju Allah. Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati' ya'mal amalahum. Ada orang, wahai Rasulullah, maksudnya diri sendiri, mencintai seseorang tapi tidak sanggup mengikuti amalannya. Apa kata Nabi? Nabi faham maksud Abu Dzar. Abu Dzar ini dari Bani Ghifar, kalamnya halus, tidak berani berbicara secara terbuka. Mereka orang-orang yang educate. Di zaman orang-orang Mekah saat itu sudah menyembah berhala, mereka masih menyembah Allah dalam agama yang hanif. Apa kata Nabi? Anta ya Aba Dzar. Ketika Abu Dzar menggunakan kata kiasan, Nabi langsung menjelaskan secara terbuka, wahai engkau, wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, akan bersama siapapun yang engkau cintai. Jika cinta dengan Nabi, akan bersama dengan Nabi. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Sudahkah kita bersolat kepada Nabi? Sudahkah meniru akhlak Nabi? Nabi ketika dicaci maki tidak balas mencaci maki. Ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif dengan lemparan yang menyakitkan dan menghinakan, beliau tidak membalas dengan doa sumpah serapah, hadakallah, saya akan jadi saksi engkau nanti di akhirat. Tidak. Ya, cari makan. Tidak. Nggak ada kalam-kalam begitu. Ya, bahkan tidak ada kalam anjing, kalam monyet, kalam binatang-binatang. Teman-teman, jika kolbu kita di dalamnya masih ada kebun binatang, maka yang keluar nanti nama-nama binatang. Jika di dalam kolbu ini ada kekotoran seperti WC, maka yang keluar nanti sumpah serapah yang jorok seperti yang ada di tempat buang air. Maka orang-orang seperti ini wajib dibersihkan. Maka sahabat-sahabat yang mendapatkan sahabat atau musuh seperti ini, jangan membalas. Orang ini masih perlu diobati. Suatu kali
Hanzalah dan Abu Bakar bertemu di jalan. Apa kata Abu Bakar? Kaifa anta ya Hanzalah? Ada apa dengan wajahmu wahai Hanzalah? Berarti di zaman Rasulullah para sahabat pun mengalami kegoncangan. Jangan dikira sahabat itu langsung sempurna. Mereka mengalami proses-proses juga. Mereka tidak kemudian cukup baca buku atau nonton YouTube atau ikut Zoom semata atau baca lembaran-lembaran terjemahan, tidak. Mereka kemudian mengadu berguru kepada Nabi. Bertemulah dua orang ini di tengah jalan. Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Hari ini Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Qala subhanallah ma taqul? Apa maksudmu wahai Hanzalah? Ya. Lalu dia menjawab, nakunu ma inda Rasulillah yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Ketika Nabi mengajari kami tentang surga neraka, seakan-akan kami langsung memandang surga neraka. Ini yang kita sebut kasyaf. Beberapa orang kita diceritakan surga neraka, Allah perlihatkan dalam alam rohaninya tentang surga neraka. Ada orang yang tidak, dia cukup dengan tasdik dan percaya. Tapi kasyaf bukanlah jaminan orang ini selalu benar. Inilah Hanzalah. Dia kemudian merasa dirinya tidak benar ketika keluar, pulang ke rumahnya. Afasana al-azwaj wal aulad wad dayat nasina kathiran. Ketika kami kemudian pulang ke rumah, ketemu pasangan, anak, ketemu aktivitas, apalagi zaman sekarang ketemu gadget, smartphone, ketemu game, ketemu semuanya. Apa kata beliau? Nasina kathiran. Kami lupa banyak hal. Saya tidak tahu teman-teman apa yang dikatakan Abu Bakar dan Hanzalah seandainya mereka hidup di zaman kita, lalu beliau berdua melihat aktivitas kita ketika pulang. Kita lebih sedang buka YouTube, nonton film-film Korea kah, tidak dilarang berhibur diri. Tapi jika waktu kita menghibur diri dalam sifat duniawi lebih banyak daripada ukhrawi, maka inilah yang dikatakan oleh Hanzalah. Hanzalah menuduh dirinya munafik, tidak menuduh orang munafik. Inilah sahabat Nabi, tidak pernah mengatakan dirinya munafik, tapi dia mengatakan nafaqa Hanzalah. Hanzalah lah yang munafik. Kata Abu Bakar, wallah, saya juga begitu. Ternyata Abu Bakar menemukan hal yang sama dengan Hanzalah. Selevel Abu Bakar merasakan hal yang sama, apalagi saya. Saya juga yakin teman-teman sahabat merasakan yang sama. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendengar kalam Hanzalah. Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah munafik wahai Rasulullah. Lalu disebutkan, dilaporkanlah persoalan yang tadi. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang ke ente munafik, ente kacau, enggak. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zatku, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Lau tadumuna ala ma kunta kununa indi fi dzikri wa fi dzikri la safatkumul malaika ala furusikum wa fi turukikum. Walakin ya Hanzalah sa'a wa sa'a. Nabi mengatakan, lau tadumun, seandainya kamu berpegang teguh, membawa rasa kerinduan surga, rasa bersamaku ke rumahmu. Ini yang kita sebut rabitah. Rabitatul syekh, rabitatul kubur, rabitatul akhirah. Mengikatkan hati dengan guru, mengikatkan hati dengan akhirat. Lalu mengikatkan hati fi zikri, dengan zikrullah. Maka malaikat-malaikat akan datang menyalami kalian. Baik furusikum, di atas tempat tidur kalian, dan di jalan kalian. Apa maksudnya? Dua tempat ini teman-teman adalah dua tempat yang paling mudah orang lalai. Kita lalai saat kita tidur di kasur-kasur kita, di ranjang-ranjang kita. Kita lalai saat kita di jalan karena mata kita jelalatan. Kita melihat hal yang indah-indah menurut diri yang fisik. Tapi Nabi mengatakan apa? Kalau kamu bisa istiqomah membawa rasa ini ke rumahmu, ke tempat bekerjamu, ke tempat manapun engkau pergi, maka malaikat akan menyalamimu. Maka beberapa sahabat merasa dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Begitu juga yang kita saksikan dari sahabat-sahabat kita yang Allah bukakan hatinya di saat zikir, di saat membaca Al-Quran. Dia mengalami hal yang sama dengan para sahabat.
Tapi Nabi mengatakan, ya Hanzalah, walakin ya Hanzalah, sa'ah, bertahap hai Hanzalah, sedikit demi sedikit wahai Hanzalah, jangan langsung kemudian instan. Inilah yang disebut suhbah, berguru, mengamalkan pelan-pelan. Maka Nabi ketika bertemu peminum khamar, Nabi nggak bilang kamu jangan minum khamar, tapi kemudian turun ayat menjelaskan bahwa manfaat khamar tidak lebih besar daripada mudaratnya. Dibiarkan dulu, tidak langsung mengatakan khamar haram, oh ini haram, ini bid'ah. Ini bukan tariqahnya Nabi, bukan manhajnya Nabi Muhammad SAW. Itulah mursyid rohani. Lalu turunlah kemudian di masa berikut ketika ada kasus, apa kata Allah, bahwa dosanya akibat dari meminumnya lebih berbahaya daripada tidak meminumnya. Lalu terakhir ketika ada kasus berikut, mereka sholat, lalu ayatnya berganti lafaz, baru kemudian dilarang sholat, lalu kemudian baru diharamkan. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, begitulah cara Nabi mendidik. Mulailah kenalkan seseorang kepada Allah, lalu ajarkan pelan-pelan membersihkan dirinya. Dulu seorang ulama, pendiri Institut Ilmu Al-Quran dan PTIQ, ya, dua lembaga besar di Indonesia ini, yang S1, S2, S3-nya, yang sekarang saya mengajar di salah satu lembaganya, bernama Syekh Kiai Haji Ibrahim Hussein. Beliau mempunyai tradisi seperti kiai kebanyakan di Pulau Jawa, di Nusantara ini, yaitu syurbud dukhan, mengkonsumsi rokok. Lalu beliau sakit, datang kepada dokter. Dokternya mengatakan berhenti. Karena beliau menghargai ilmu seorang dokter ini, maka beliau berhentilah secara mendadak, tidak bertahap. Apa yang terjadi? Sakitnya bertambah parah, badannya bertambah lemah, nafsu makannya tidak ada, wajahnya terlihat lesu, tubuhnya lunglai. Karena masalah ini akhirnya beliau datang lagi ke dokter, dicarilah dokter, ketemulah dokter yang lebih senior. Apa kata dokter ini? Siapa yang melarang Pak Kiai untuk merokok? Secara mendadak. Lalu kemudian beliau merahasiakan nama dokternya. Kata si dokter senior ini, itu dokter baru praktek, dia belum mengerti cara menterapi orang, jam terbangnya belum banyak. Pak Kiai kalau mau berhenti, bertahap. Kembalilah merokok, tinggalkan secara bertahap, sehingga kemudian dia bisa terbebas secara mutlak. Ternyata terapi orang narkoba juga sama, terapi orang-orang kecanduan minum juga sama, terapi orang yang terkena penyakit maksiat juga sama. Sahabat-sahabat kepada Allah, itulah seni seorang guru dalam mentazkiyah kolbu murid-muridnya. Maka di sini di halaman 50 sampai akhir bab, beliau menjelaskan tentang kalam-kalam ulama mengenai pentingnya berguru. Jika mereka menganggap berguru itu penting, yang paling menarik adalah tentang kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memberikan kriteria bahwa guru yang akan kita cari adalah guru yang tidak mengikuti hawa nafsu, tapi guru yang zakir, yang ingat kepada Allah, yang tidak ghaflah, yang tidak lupa. Bagi beliau menemukan pada salah satu sosok gurunya. Ini yang disebutkan dalam kitab Awabilus Shayyib. Jika mereka berguru, apalagi kita. Sahabat-sahabat makanan Allah, inilah beberapa kajian bedah kitab dari Haqaiq an-Tasawuf. Semoga bertambah nutrisi keilmuan dalam diri kita. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita menambah wawasan keislaman kita hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat. Baiklah, bagi para jemaah, ada yang jika ingin bertanya di melalui Zoom silakan lewat chat aja. Lewat chat aja ya. Ya ya, betul.
Jadi tentang beda tema tentang sholat khusyuk. Hmm. Jadi ada jemaah kita yang sudah usia lanjut. Hmm. Beliau bertanya kepada saya, tolong sampaikan ke orang, Ustaz, saya mau sholat khusyuk, tapi khusyuknya saya itu jadi setelah bahasa Arab baru diartiin gitu. Jadi misalkan sujud ya, Ya. karena itu buat saya khusyuk itu bisa gak atau memang harus berbarengan, jadi jadi hatinya tetap Ya, ya. atau ada cara lain Bu ya, si Buya itu. Wah, mau cara lain nih. Teman-teman yang melakukan Allah, khusyuk itu bukanlah menerjemah. Khusyuk di dalam surah Ghasyiyah dikaitkan dengan absar. Absaruha khasyiah, pandangannya tunduk. Maka khusyuk yang dimaksud dalam salat adalah pandangan basirahnya, pandangan batinnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bertemu orang yang sangat kita hormati, kita akan tertunduk, tidak mampu melihat wajahnya yang mulia kecuali beliau memperkenankannya. Dulu waktu saya berguru kepada masyaikh-masyaikh dari Suriah, kita awalnya tidak sanggup memandang wajah mereka sampai mereka mengatakan, tabi'uni, tabi'uni, matanya lihat sini. Ini perbedaan orang kita berguru dengan orang Arab. Kita berguru ke kiai-kiai masyaikh kita, mata kita tertunduk. Ini yang disebut adab. Tapi bagi mereka melihat wajahnya yang disebut beradab, itu juga disebut khusyuk. Betul, banyak metode untuk khusyuk. Tapi Nabi tidak pernah memaksakan umat untuk menerjemah dan memahami bacaan yang kita baca. Inilah masalah dosa-dosa kita yang sudah kita timbun lama. Kita belajar Al-Quran, cuma belajar hafalannya, bacaannya, tapi tidak melatihkan memahami maknanya. Maka orang-orang di luar agama kita, peneliti-peneliti dari barat sana, mereka heran, kenapa ada orang Islam baca Quran tapi dia tidak mengerti isinya, membacanya lancar tapi pemahamannya tidak mengerti. Ini aneh daripada umat Islam. Sedangkan di agama mereka, kitab-kitab sucinya diterjemah. Meskipun kemudian pasti terjadi beberapa perubahan, tapi targetnya mereka membaca lalu faham. Di dalam Islam, untuk menjaga keutuhan, kemurnian, keotentikan Quran tidak boleh dibawakan yang di dalam sholat itu adalah Quran terjemahan, mesti Quran yang asli, yaitu teks Arabnya. Di luar itu kita boleh menerjemah. Tapi teman-teman, metode memahami bacaan untuk khusyuk itu metode biasa, metode lama. Ini yang diistinbatkan orang, janganlah kamu sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat, kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu baca. Tapi orang yang membawa makna ayat ini ke mana khusyuk, ini tidak memahami asbabun nuzulnya dengan baik. Asbabun nuzul ayat ini adalah orang-orang yang sholat dalam keadaan mabuk, dan mereka tidak memahami apa yang dia baca, nggak sadar apa yang dia baca, sehingga merubah beberapa ayat. Bukan orang seperti orang Indonesia atau sekitar Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab lalu membaca. Ini bukan mabuk. Jadi betapa kita zalim kepada umat lalu mengatakan mereka yang tidak paham baca Quran lalu disebut mereka mabuk. Jika demikian, maka semua mungkin 90% orang yang sholat di masjid-masjid kita adalah orang mabuk. Karena yang mengerti, yang nyantri, yang belajar bahasa Arab cuma beberapa orang. Maka adakah cara lain? Pertanyaan terakhir ini yang akan kita jawab. Ada. Khusyuk itu terbit dari kolbu. Maka bersihkan kolbu dari selain Allah, isilah dia dengan nama Allah, keagungan sifat-sifat Allah. Maka rasakanlah salat Anda, salat kita, salat antum akan khusyuk. Tapi mungkinkah yang mengisinya, yang memvaksin si kolbu itu orang yang tidak ahli? Cuma lewat YouTube, lewat Zoom? Tidak mungkin. Mesti berguru, bertatap muka kepada mereka. Tapi zaman ini, sahabat-sahabat Allah,
sepertinya berguru tatap muka susah sekali. Maka kita serahkan saja kepada Allah. Jika memang sahabat-sahabat takut untuk berguru kepada orang secara langsung karena zaman seperti ini, maka ilmui saja. Lalu ketika selesai sholat, astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah karena sholatnya tidak khusyuk. Jangan berhalakan khusyuk, tapi sembahlah Allah yang menyuruh kita untuk sholat. Dan khusyuk itu adalah hadiah dari Allah yang mau mengisi kolbunya dengan nama-namanya. Jadi khusyuk itu ketika mata ke tempat sujud, tubuh menghadap kiblat, kolbunya menghadap kepada nama, sifat dan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Masya Allah, banyak mungkin, mohon maaf para jamaah, tidak bisa ditanyakan semuanya, mungkin atau 3 lagi. Mohon izin Buya. Ya, fadal. Pertama Buya, apakah kajian online ruh kita itu bersambung dengan guru Buya? Dan apakah cara online gini kita bisa bersuk? Buya, rukun agama itu diantaranya ada ihsan. Kebanyakan nih. Ya. Tahapan ihsan itu metode ya. Apakah thariqah itu satu-satunya untuk mengamalkan? Ya, pertama suhbah, berguru, bersahabat. Bisakah melalui online? Teman-teman yang dimuliakan Allah, guru-guru kita membolehkan transfer knowledge, keilmuan lewat online. Tapi bagaimana kita akan mentransfer ahwal rohani, semangat beribadah, semangat untuk berzikir, energi yang ada dalam kolbu seorang guru ditransfer oleh recording yang ada di dalam YouTube atau Zoom? Tentu susah. Namun beberapa orang yang hatinya lembut tetap akan bergetar ketika sang guru berbicara meskipun dari balik layar. Kenapa? Inilah rahasia hadis tadi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka bagi yang jauh, pintunya cuma satu. Cintai guru kita meskipun berjarak. Maka ruh orang ini akan selalu bersama. Meskipun berjarak, nanti rasanya akan terasa hadir. Nanti penciriannya sederhana. Nanti akan masuk ke alam bawah sadar, terbawa mimpi, terngiang-ngiang dalam keadaan sadar. Teringat selalu petuah-petuahnya, kalam-kalamnya. Insya Allah, suhbah online ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tentang apa tadi? Saya lupa. Oh, bolehkah berpindah thariqah? Teman-teman, thariqah itu jalan. Saya ketika hendak pergi ke Monas, banyak jalan. Siapa yang melarang saya pindah jalan? Thariqat Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Khalwatiyah, Samaniyah. Ini cuma jalan-jalan. Imam-imam ini tidak akan pernah membatasi muridnya, kecuali imam ini tahu dia punya jalur khusus kepada Nabi. Ini yang terjadi pada Sidi Ahmad Tijani di masa hidupnya. Beliau mengatakan, kalau sudah bersamaku, gak usah ikut yang lain. Kenapa? Karena beliau sudah punya akses langsung, baik secara sanad keilmuan ataupun sanad kerohanian. Begitu juga imam-imam yang lain. Tapi itu Imam Ahmad Tijani, wali yang pangkatnya sudah sampai kepada Al-Qutub Al-Ghaus. Apakah muridnya bisa begitu? Belum tentu. Mungkin ada yang begitu, ada yang tidak. Apakah kemudian orang-orang setelahnya begitu? Belum tentu juga. Maka falya'lam rajulun bima fi nafsi, bima fi qalbi. Maka kita tidak boleh kemudian menyamaratakan kalamnya Sidi Ahmad Tijani, kalamnya Sidi Abdul Qadir Jilani,
Abul Hasan Syazili, Muhammad Bahuddin Shah Naqsyabandi, lalu kita pukul rata untuk semua mursyid. Tidak. Maulana al-Imam Khalid An-Naqsyabandi Al-Baghdadi thumma Dimashqi, beliau ini ahli hadis, ahli tafsir, ahli akidah Ahlussunnah, berthariqah banyak. Tadinya mursyid Qadiriyah, dari ayahnya dapat ijazah, tapi karena ayahnya wafat, maka tarbiyahnya merasa beliau belum sempurna, beliau berguru lagi. Beliau kemudian setelah berguru jauh, ya, berguru ke Mekah, sampai ke India, sampai ke mana-mana. Setelah beliau menjadi seorang guru, beliau mengangkat murid menjadi guru sampai ratusan. Lalu orang-orang bertanya, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau mengangkat orang yang menurut engkau belum sempurna? Apa jawaban beliau? Aku ingin menyebarkan kebaikan di banyak negeri, di penjuru negeri. Maka bukan berarti orang-orang yang diangkat khalifah kah, muqaddam kah, wakil talqin kah, itu sesempurna gurunya. Maka kalam guru kita harus timbang-timbang dulu, ini beliau berbicara pada haknya atau berbicara pada hak muridnya secara umum. Kalau tidak, nanti akan menyebabkan tarekat tertutup. Ini yang kemudian membuat orang-orang takut beralih thariqah. Ya. Teman-teman, berthariqah itu sama seperti sekolah. Kurikulumnya sama, tapi berbeda gurunya. Berthariqah itu sama dengan masuk ke resto. Anggap saja rumah makan Padang atau rumah makan Sunda. Nama sama, tapi ketika ahli masaknya berbeda, kita akan berbeda menikmatinya. Kita akan tandain, rumah makan Padang yang ini enak, yang sono tidak enak. Sama-sama rendang, tapi berbeda. Makan liwet Sunda ini enak, yang di sono kurang enak. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena perbedaan cara menyajikan dan rasanya. Teman-teman yang melakukan Allah, jadi bolehkah saya pindah? Boleh. Jika tidak ada peningkatan spiritual, bukan berarti thariqahnya yang tidak meningkat, bukan berarti mursyidnya tidak hebat. Mungkin kita tidak berjodoh dengan mursyid tersebut, mungkin kita tidak sesuai dengan kurikulum yang ada pada thariqah tersebut. Jika demikian, pindahlah. Siru fil ard, inilah makna ayat itu. Berjalanlah di muka bumi, ya. Pandanglah dengan mata batin. Kita akan melihat, oh alam ini sangat luas. Berapa jumlah sahabat? 124.000. Sebanyak itulah thariqah di muka bumi. Namun kemudian yang bertahan, mazhab sahabat yang tadinya banyak sekali bertahan cuma 4. Ini disebut mazhab yang 4. Thariqah kemudian di Indonesia diakui 40. Di Mesir lebih daripada 70. Bahkan sekarang sudah mulai 100-an. Dan banyak lagi teman-teman yang melakukan Allah. Ini cuma thariqah, jalan. Jika saya tidak cocok dengan satu rumah sakit, suatu dokter, siapa yang melarang saya untuk berpindah ke dokter dan rumah sakit yang lain? Tidak ada. Namun seorang dokter, seorang guru tentunya punya saran. Kalau kamu ingin tuntas dalam pengobatan, kata dokter, ikuti saya sampai selesai. Saya kasih resep, tolong dikonsumsi dan hindari pantangannya sampai selesai. Tapi ada orang tidak sabar, akhirnya dia berpindah dokter. Kata dokter ini, sabar ikut saya. Dia nggak sabar lagi, dia pindah lagi. Akhirnya 40 dokter pun penyakitnya tidak sembuh karena dia tidak sabar. Maka teman-teman yang sabar dulu, coba amalkan dulu satu thariqah yang kita pelajari. Barangkali kita mendapatkan usul ilallah, disampaikan kepada Allah, baik cuma namanya, sifatnya, afalnya, apalagi mengenal zatnya. Yang sabar. Begitu juga seorang guru. Guru juga akan, misalnya guru di sekolah, jika kamu ingin mengerti, maka dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir. Sekolah SD ada 6 tahun, sekolah kemudian SMP yang sekarang disebut kelas-kelasnya sampai berangka yang banyak, itu juga butuh tahun. Kenapa kita bisa tahan untuk makanan intelektual tapi tidak tahan untuk makanan spiritual? Betapa tidak adilnya dan tidak sabarnya kita. Wa qalilun, sedikit sekali di antara hamba kami syakur, yang banyak bersyukur. Allah menja'alna minasyakirin. Amin. Yang terakhir tentang
ihsan. Apakah mesti tarekat? Teman-teman dimuliakan Allah, jika al-Islam mesti lewat mazhab fikih. Tidak ada lagi jalannya, karena itu warisan ulama salafus saleh. Jika ingin membaca Al-Quran mesti lewat tarekat tajwid. Tajwid itu juga ada tarekahnya. Jika ingin memahami ragam baca Quran mesti lewat jalur tarekah qiraat. Maka ada macam-macam qiraat. Kenapa ada orang di dunia mengakui tarekah qiraat, mazhab-mazhab qiraat, tapi giliran memahami bab ihsan dia tidak mau bertarekah, dengan ego mengatakan, oh tidak ada tarekat, saya bisa sendiri. Jika Anda merasa bisa, silakan lakukan sendiri, tapi tidak usah menyalahkan orang yang menjalani jalur tarekat ihsan. Jika fikih saja melahirkan banyak jalan-jalan, banyak mazhab, apalagi ihsan, maka akan banyak juga jalan menuju Allah. Dan di zaman akhir zaman ini, tarekat itu akan selalu diperbaharui. Contoh sederhana, orang yang ngotot, yang bersikeras dengan keahliannya, seperti seorang artis, mesti tampilnya harus konser. Orang begini akan ditinggal oleh fansnya, orang-orangnya yang suka kepadanya. Kenapa? Zaman sekarang tidak boleh berkumpul. Dia harus berimigrasi dan beradaptasi dengan sosial media. Dia harus punya channel YouTube, dia harus punya Instagram. Kemudian dia berkarya dan disebarkan melalui sosial media. Sama, tarekat itu nggak boleh kolot. Tarekat itu kurikulum. Dia harus diformulasikan, dibungkus sesuai dengan hajat zaman ini. Zaman ini zaman online. Ya sudah, kita bagikan mana yang pantas di-online-kan. Kita tahan mana yang tidak patut di-online-kan. Jika kita berbeda pendapat, teman-teman, tidak masalah. Barangkali di antara kita, di antara sahabat, kiai, wali, habaib, ada yang tidak sepakat dengan saya. Ketika saya membedah satu kitab, dianggap saya ember dan vulgar. Tidak masalah. Bukankah ilmu itu ada ijazahnya? Kita diijazahkan, guru kita menjelaskan ini. Jika antum tidak dapat ijazah, tidak perlu marah. Ya. Banyak tarekat kepada Allah. Kita harus, ketika ilmu-ilmu tentang bid'ah sudah dibuka, ilmu tentang sunnah juga harus dibuka. Ketika orang hari ini membuka ilmu-ilmu kebatinan lewat di YouTube, zikir-zikir secara obral di YouTube, kenapa kita tidak juga membuka kajian-kajian yang murni ini, yang bersanad ini lewat sosial media? Kita melarang orang tapi tidak memberikan jalan keluar. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan teman-teman yang Allah titipkan ilmu ke dalam dadanya, mari beradaptasi dengan zaman ini. Maka tarekat kita akan relevan, manhaj kita akan relevan, mazhab kita akan relevan fi kulli zaman wa makan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kirimkan doa untuk orang-orang yang terkena sakit pada hari ini, siang ini, pagi ini. Semoga Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesembuhan bagi yang Allah takdirkan kebaikan kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya hamdiya nasin sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.